Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Radina, perwakilan dari kelompok 2. Ya, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang akan kami bahas pada hari ini. Ada dua hal utama yang akan kami bahas pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu hasil asesmen dari kelima aspek perkembangan anak yang kami observasi, yaitu terdapat ada kelemahan, terus ada kebutuhan, serta potensinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyampaian program permainan yang akan kami buat. Jadi langsung saja penyampaian materi dari kami, cekidot. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan atau kendala yang dialami anak pada saat kita observasi kemarin. Jadi di sini kami ada menyimpulkan 5 kendala yang dialami oleh anak. Di antaranya yaitu pertama, anak merasa kesulitan ketika dia berhitung. Yang kedua, anak merasa kesulitan ketika menerima instruksi dari orang lain. Yang ketiga, anak terlalu fokus dengan gadget atau smartphone yang dimilikinya. Yang keempat yaitu anak merasa malu ketika bertemu dengan orang baru. Dan yang kelima, anak merasa sulit pada saat belajar dengan pembelajaran yang klasikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil asesmen anak di poin kebutuhan anak. Kebutuhan yang pertama yaitu permainan edukasi yang mengajak anak untuk bermain sambil belajar. Yang kedua, mengajak anak untuk senantiasa mengenal angka dengan cara bermain sambil belajar. Yang ketiga, memberikan anak pemahaman konsep perintah. Saya mau bercerita sedikit tentang potensi yang dimiliki oleh anak setelah kami melakukan asesmen. Yang pertama, anak sangat memahami konsep warna. Yang kedua, anak memahami konsep besar dan kecil. Yang ketiga, anak sangat memiliki motorik kasar dan motorik halus yang sangat bagus. Ini saya akan menjelaskan tentang permainan yang akan kami gunakan untuk mengintervensi anak. Mainan ular tangga edukasi. Kalian bisa lihat di sini desainnya yang akan kami gunakan. Permainan ini sama seperti pada umumnya, namun kami akan memodifikasinya. Di setiap kotak terdapat pertanyaan dan pernyataan, dan lalu kemudian anak akan menjawabnya. Seperti itulah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dalam permainan ular tangga yang kami desain untuk anak. Yang pertama, bahannya yaitu X-banner ukuran 2x2 meter. Yang kedua yaitu kardus yang dibentuk kubus atau persegi, digunakan sebagai dadu. Yang ketiga yaitu anaknya sendiri yang digunakan sebagai bidak dalam permainan ular tangga tersebut. Selanjutnya yaitu alat, yaitu netbook, komputer, atau laptop, digunakan untuk mendesain X-banner yang digunakan sebagai bahan dalam permainan ular tangga tersebut. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari permainan ini. Tujuan dari permainan ini ialah untuk menstimulus kognitif anak serta dapat melatih motorik dan keseimbangan anak. Dan selain itu juga motorik kasar dan motorik halus anak dapat terangsang dan menjadi lebih baik. Di sini juga saya akan menjelaskan manfaat dari permainan. Manfaat dari permainan ini adalah yang pertama sebagai alat untuk melatih motorik anak agar kondisi mereka tidak menjadi lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Dan yang kedua, kemampuan kognitif anak menjadi lebih baik karena ketika mereka bermain, mereka akan berpikir untuk bagaimana menyelesaikan permainannya. Saya menjelaskan tentang cara permainan dan kelebihan serta kelemahan permainan ular tangga. Jadi, permainan ular tangga yang kelompok kami ambil tidak jauh berbeda seperti ular tangga pada umumnya. Cuman kami di kelompok memodifikasi permainan yang kami ambil. Yaitu cara permainan yang akan kami lakukan kepada anak. Yang pertama, anak diperintahkan untuk melempar dadu. Yang kedua, setelah anak melempar dadu, anak diminta menghitung titik-titik yang ada pada dadu tersebut.
setelah anak berhasil menghitung, anak dapat memulai langkahnya untuk menghitung berapa jumlah langkah berdasarkan hasil dadu yang dia dapat. Setelah itu, anak sampai pada tujuan yang terdapat pada isi kotak yang sebuah isinya perintah diberikan kepada anak. Maka anak harus melakukan perintah yang anak peroleh pada tujuan kotak yang tepat. Contoh perintahnya, anak diminta senyum, jadi anak harus senyum. Kemudian di kotak tersebut ada gambar kucing, jadi ada perintah hewan apa ini, jadi anak harus menyebutkan itu adalah hewan apa. Jawabannya adalah kucing. Kemudian anak diminta melompat berapa kali, 3 kali atau 2 kali, nanti ada di kotak tersebut. Kemudian anak langsung mempraktekkan apa yang ada perintah pada setiap kotak tersebut. Lalu anak mengulang melempar. Bila sudah, anak langsung mengulang kembali melempar dadu, menghitung jumlah dadu, memulai langkahnya, kemudian mendapatkan perintah. Jadi yang terakhir seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ulangi permainan tersebut sampai anak berhasil melewati kotak finish. Apabila sudah berhasil sampai kotak finish, maka permainan bisa dikatakan selesai. Jadi dalam permainan ini tidak terlepas adanya sebuah instruktur atau pembimbing dalam permainan ini agar anak bisa bermain dengan baik. Kemudian di sini ada kelebihan permainan ular tangga yang kami buat, yaitu yang pertama, anak mampu melatih kesabaran dalam bermain. Yang kedua, melatih kognitif saat menghitung jumlah mata dadu. Kemudian yang ketiga, melatih motorik halus dan kasar anak apabila bermain. Yang keempat, melatih konsentrasi anak saat melempar dadu agar cepat memenangkan permainan. Yang kelima, media ini praktis jadi mudah dibawa kemana-mana, mudah juga dimainkan. Jadi yang keenam, media ini dapat menarik perhatian anak karena ada sebuah gambar-gambar pada permainan. Kemudian media ini dapat digunakan di mana saja ya tadi, makanya media ini praktis, disebut praktis. Kemudian media ini melatih kerjasama apabila dimainkan berkelompok pada anak-anak. Kemudian ada kekurangan, yaitu karena permainan yang cukup mudah dimainkan bisa memicu kebosanan pada anak apabila kita tidak ada modifikasi dalam permainannya. Kemudian apabila media ular tangga ini terlalu full color dapat mengecoh, bukannya anak mau bermain, malahan anak fokus kepada gambar-gambar yang ada di ular tangga tersebut. Kemudian kekurangan dalam media ini adalah dapat menimbulkan kericuhan apabila anak kurang pemahaman dalam bermainan, sehingga makanya perlu adanya instruktur dalam permainan ini.